Siapa yang hatinya digerakkan Tuhan untuk maju ke depan? Hatinya yang digerakkan oleh Tuhan untuk maju ke depan. Saya tidak meminta, tapi ada satu dorongan di dalam hatimu untuk ke depan. Untuk maju ke depan, memang digerakkan oleh Tuhan. Yang memang benar-benar digerakkan Tuhan, saling membantu. Yang benar-benar digerakkan oleh Tuhan. Ini musim pengurapan yang baru di dalam Romo. Aku lepaskan kuasa pengurapan, kata Tuhan. Lebih dahsyat, waktunya seperti Saul. Dipaksa oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Seperti anak yang belum waktunya lahir. Demikianlah firman Tuhan. Aku memanggil memilih kamu, karena waktu yang sangat dekat ini aku lepaskan kuasa pengurapan untuk kau hidup di dalam kuasa Allah yang besar. Power. Yang digerakkan oleh Tuhan. Pengurapan besar kuberikan dalam hidupmu tahun ini, kata Tuhan. Terima power. Power. Wow, dijaga yang kuat, dijaga yang kuat. Tolong aku dibantu. Kali ini pengurapannya besar ini. Siapa yang bisa bantu aku? Ini pengurapan yang besar. Siapa? Power. 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 Yang digerakkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan akan bercahaya atasmu, kalau Tuhan akan melingkupi, kau akan bercahaya, kata Tuhan. Power. Kekuatanku ada padamu, kata Tuhan. Wow, wow, wow. Wow. Siapa lagi yang hatinya benar-benar digerakkan oleh Tuhan? Karena Tuhan sedang melepaskan pengurapannya hari ini. Bagi yang mendengar, bagi yang mendengar, pengurapan yang besar melanda, melanda pengurapan yang besar, melanda. Wow. Wow, melanda, melanda, sangat besar. Double porsi kekuatan yang besar Tuhan lepaskan. 1, 2, 3, power. Yang hatinya benar-benar digerakkan Tuhan, karena ini sesi pengurapan dari Tuhan sendiri. Piano dulu, pegangan saya dulu. Siapa lagi? Kalau tidak ada, saya akan tutup di dalam doa. Waktunya kau bangun, kata Tuhan. Kau kuurapi,
Waktunya kau bangun. Aku tidak bisa menunggu lama. Ini waktuku mau bergerak di dalam rohmu. Kau harus bangun. Kau harus bangun, kata Tuhan. Siapa lagi yang benar-benar digerakkan oleh Tuhan? Geser sini. Geser sini. Kuasa Tuhan yang besar mengalir. Siap. Wow. Oh. Oh, wow. Wow, wow, wow. Ini sesi Tuhan melepaskan kuasa-Nya yang besar dalam hidupmu dan keluargamu. The name of Jesus. Oh. Siapa lagi? Siapa lagi? Rohku akan turun atasmu. Ada roh pujian, ada roh penyembahan yang akan menjadi satu kuasa. Saat kau memuji dan menyembah Aku, hadiratku akan turun dan kekuatan-kekuatan iblis akan hancur. Seperti Daud memuji Tuhan, ada kuasa yang Tuhan lepaskan. Demikian juga Tuhan melepaskan kuasanya dalam hidupmu. Kau nabiku, kata Tuhan. Kau nabiku, kata Tuhan. Percayalah padaku. Bukan manusia yang memilih kamu, tetapi Aku, kata Tuhan. Percayalah. Aku yang memilihmu. Aku yang mengasihi. Kau nabiku, kata Tuhan. Jangan duduk aja, Sandra. Duduk aja, Sandra. Ayub juga duduk, Ayub juga duduk. Reaksinya nanti kena Sandra. Ada terobosan yang sedang Tuhan kerjakan dan itu dahsyat. Aku melihat Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu akan menerobos. Aku melihat sendiri Tuhan di depanmu dengan pedang akan menerobos. Pegang dia, pegang dia. Pegang dia, pegang dia. Tenang, tenang, tenang. Sandra tenang, tenang. Sandra tenang. Tenang. Menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh. Kau akan kuat, rohmu akan kuat, bayimu akan sehat. Oh. Ada lagi? Menyembah lebih dalam. Rohku akan masuk di dalam rohmu. Dan kuasa firmanku kutaruh di dalam lidahmu. Ada lagi sebelum saya mau tutup dalam doa. Dipegang ini pengurapan yang kuat yang Tuhan berikan. Terobosan Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Seperti Aku memberkati Iskak dan melipat gandakan berkat itu, kata Tuhan. Percayalah. Epata power. Mengalir dengan kuat. Musim berkat. Ada lagi sebelum saya tutup di dalam doa.
pengurapan yang besar. Rencanaku tidak pernah gagal. Rencanaku selalu ada. Rencanaku ya dan amin, kata Tuhan. Percayalah dan tunggu waktu dan prosesku dalam hidupmu. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Mengalir. Toba. 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 Pelipat gandaan pengurapan terjadi dalam hidupmu sekarang ini. Suaminya ikut. Kekuatan musuh tidak akan bisa mengalahkanmu, kata Tuhan. Ini pengurapan yang dahsyat. Ini pengurapan yang dahsyat. Ini pengurapan yang dahsyat. Ku lepaskan kuasaku, kata Tuhan. Urapanku, urapanku. Jangan. Yang kuat. Pengurapan Tuhan. Jaga yang kuat. Siapa lagi? Tidak ada. Kalau tidak, saya akan tutup dalam doa. Maju ke depan. Bergandengan tangan. Aku harus pegang ini. Siap. Iman yang baru. Iman yang baru. Pertambahan berkat. Terjadi. Terjadi. Dijaga supaya tidak jatuh, dijaga supaya tidak jatuh. Saya melihat terang ilahi. Saya melihat Tuhan dengan bercahaya yang besar. Dia melepaskan pengurapannya, saudara. Cahayanya seperti sebuah pengurapan. Terang banget, terang. Power. Wow. Wih. Tuhan bercahaya dan melepaskan cahaya terang urapannya dalam hidupmu. Wow. Ini sesi yang kuat pengurapannya, saudara. Ada dapat penglihatan dari Tuhan. Saya melihat Tuhan bercahaya dan seperti dia melepaskan pengurapannya itu. Wow. Ada penglihatan dari Tuhan. Tolong dikasih mic-nya. Penglihatan dari Tuhan yang jelas. Saya melihat Tuhan Yesus sendiri melepaskan. Dari dirinya ada kemuliaan yang dilepaskan. Wow, luar biasa Tuhan Yesus.
Ditinggikan lebih keras. Tes, 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 puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, malam hari ini saya dikuatkan oleh Tuhan sebelum saya berbicara, karena akan saya simpan sendiri. Tapi Tuhan tidak ingin seperti itu. Tes, terima kasih. Tuhan sudah jamah saya 2 kali untuk menguatkan supaya saya berkata-kata di sini supaya ada kesaksian hidup. Puji Tuhan. Seperti yang Pak Henok katakan, Pak Henok khotbahkan, yaitu tentang mesbah, tentang menara doa, dan tentang bahtera. Di situ juga Tuhan berkata dengan saya, waktu itu Tuhan berkata dengan saya, panggil anak-anakmu, panggil anak-anak, berdoalah bersama, adakan mesbah keluarga. Beberapa waktu kemudian juga berkata seperti itu, panggil istrimu, panggil anak-anak, adakan mesbah keluarga. Karena kamu tidak akan kuat. Kamu tidak akan kuat tahun-tahun depan, akan ada banyak badai, susah. Panggil keluargamu, adakan mesbah keluarga. Kalau orang-orang lain tidak percaya akan mesbah keluarga, kamu harus percaya. Dan saya sudah melakukannya 2 tahun ini saat ada menara doa. Saya sedang membangun bahtera saya sendiri. Mesbah keluarga itu adalah bahtera kita. Semakin kita sering berdoa, semakin ada mesbah keluarga, semakin ada kesatuan roh. Itu adalah bahtera kita sendiri. Itu yang Tuhan katakan pada kami, pada saya. Bahtera itu adalah kekuatan percayamu padaku di dalam doa. Lakukan itu, kamu sedang membangun bahteramu untuk masa depan. Sudah 2 tahun. Pertanyaannya, semua yang hadir di sini, sudahkah Anda membangun bahtera Anda sendiri? Doa itu, menara doa itu adalah bagian dari bahtera, membangun bahtera. Karena Anda tidak akan kuat. Anda tidak akan kuat tahun-tahun depan, akan semakin sulit, bahkan tahun ini sudah 2022, akan semakin sulit. Dan ketika saya membangun bahtera itu, saya teringat seperti yang Pak katakan, seperti Nuh, ketika semua diberitahu untuk membangun bahtera, banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya, hanya Nuh dan keluarganya yang percaya. Membangun bahtera itu adalah simbol percaya pada Tuhan. Dan akhirnya seperti apa semuanya sudah tahu. Dan ketika bahtera itu ada, keluarga saya masuk di dalam bahtera itu, istri saya melihat ada badai, ada puting beliung seperti yang dilihat oleh adik Velin tadi. Ada badai, dunia semakin gelap, ada lautan gelap, dan di situ ada terang di depan. Berlayarlah terus ke sana, berlayarlah terus ke sana. Jangan berhenti, karena bahteramu mampu bertahan. Bahtera itu mampu bertahan, hanya bertahan, tidak memenangkan pertempuran itu, tidak. Berlayarlah ke sana di dalam cahaya itu. Dan di dalam cahaya itu ternyata Tuhan Yesus. Dia berdiri. Semakin lama semakin besar, lebih besar daripada badai itu, lebih besar dari dunia itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ini aku, ini aku, ini aku, percaya padaku, jangan takut, ini aku. Puji Tuhan, itu doa, itu kesaksian, itu apa yang saya alami dan sudah saya saksikan pada saudara-saudara sekalian, bahwa bangunlah keluarga. Entah itu keluarga, entah itu doa, seperti ini, itu adalah bahteraan. Terima kasih. Ada lagi, Ibu Desi? Di nama Tuhan, melihat Tuhan Yesus itu duduk di mimbar Pak Eno, dan tangannya itu terbuka lebar gitu.
Kemudian saya mendengar Tuhan berkata, jika kamu saat ini sedang mengalami permasalahan, ada kesulitan di dalam hidupmu, ada kesukaran, jangan datang pada manusia, datanglah padaku, hampirilah aku, mendekatlah padaku, maka aku akan memelukmu, aku akan memegang hidupmu. Demikian. Kelihatan ini, karena ini pesan Tuhan di awal tahun yang luar biasa. Pertama menara doa, kedua penyertaan perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang berdoa. Seperti apa yang dilihat oleh siapa anak saya Felin. Ya. Saya melihat ada terang, sinar terang dari depan itu sampai ke belakang, nyentrong sekali. Terus saya melihat Tuhan Yesus dari belakang menuju ke depan membawa tongkat sambil seperti kayak tudung gitu. Terus saya juga melihat di setiap bangku itu seperti ada darah Yesus gitu. Oke, itu materi Tuhan bagi orang percaya pada dia, ada tanda darah dan ada tiang awan tiang api di dalam tanda darah. Ada lagi? Ari? Kalau tidak ada saya tutup dalam doa. Saya tahu ada ini. Nah, Tuhan, jadi kita doa penyembahan mau firman mulai, saya melihat ada Tuhan Yesus sedang berjalan. Dia berjalan, saya lihatnya sih dari depan, Tuhan Yesus ada di depan. Dia mengurapi kami, mengurapi kita yang ada di sini. Tuhan meletakkan tangannya di atas kepala kita, satu-satu saja, dari depan sampai belakang. Terus Tuhan bicara seperti ini, relakanlah hatimu. Saya tanya, maksudnya apa Tuhan? Relakanlah hatimu. Ke depan akan banyak masalah seperti yang Bapak Enok katakan itu tadi. Jadi jangan salahkan, jadi relakanlah hati. Jadi kita kalau apapun yang terjadi, Tuhan kok begini, saya enggak terima seperti ini, kenapa Anda harus terjadi? Kan kita Tuhan berkuasa, jadi kita harus relakan hati. Apapun yang terjadi, ke depannya kita harus merelakan apapun yang terjadi. Yang kedua, Tuhan bicara saya Yosua 1 ayat 9. Saya dulunya enggak tahu kalau Pak Henok bakal menutup kodanya Pak Henok dengan Yosua 1 ayat 9. Tuhan jelas katakan, jangan kejut tawar hati, aku menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. amin. Ada lagi? Sampaikan saudara kalau ada. Ini kan pesan Tuhan untuk awal kita melangkah. Amin. Gloria ada? Maulah? Jadi waktu kita didoain, saya melihat Tuhan Yesus tuh urapannya api dari atas sampai bawah. Jadi kita itu ada di dalam api, masing-masing ada apinya. Terus Tuhan bilang api ini itu buat kita kuat di tahun 2022 ini. Tapi saya juga melihat itu langit tuh gelap, langitnya tuh gelap. Dan habis itu apinya itu ada beberapa yang mati. Dan Tuhan bilang itu bakal hidup lagi kalau kita membangun mezbah doa seperti ini. Dan keluarga juga. Oke, sama. Pesan Tuhan selalu sama. Tentang doa dan mezbah doa. Itu luar biasa. Yuk. Tadi itu pas doa, saya itu melihat, benar-benar melihat Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menyinari kita. Sebelum sama sesudah kita pengurapan kita. Yang kurasakan itu Roh Kudus itu masuk dalam tubuhku, mengeluarkan api itu sangat besar, membara, itu seperti kita itu gini loh Pak, kamu itu tak urapin, tak kuatin, ada ayatnya Pak, di Wahyu, aku memberikan rohku seperti api, itu nanti yang akan kita buat, kita akan gunakan pada waktu yang akan kita tahun ini, gitu Pak. Seperti roh itu akan membara. Panas Pak, yang aku rasakan itu. Jadi api itu semakin panas. Dan itulah yang nanti kita akan, kita akan lakukan ke depan dalam hidup kita ini Pak. Oke, ada lagi? Gloria? Bola? Ada?
Sampaikan aja. Ini pesan Tuhan untuk awal tahun. Jadi saya lihat waktu berdoa, langit gelap, terus ada bintang, bintangnya kecil-kecil gitu. Dia bersinar tapi bersinarnya api. Tapi di saat saya lihat itu bersinar api, tiba-tiba api itu redup dan bintang itu hilang, Pak. Cuma itu yang saya lihat, Pak. Terima kasih. Oke, banyak berdoa supaya kita tidak kehilangan kemuliaan Allah. Ada lagi, Gloria? Ya, sampaikan. Tadi saya melihat waktu Bapak sama ada seorang Bapak dan seorang Ibu didoakan, awalnya saya tidak merasakan apa-apa, tapi setelah pas didoakan itu Tuhan mengurapi Bapak dan Ibu ini dan seperti itu urapan itu meledak dan kena ke saya. Dan kena ke saya itu rasanya tiba-tiba saya nangis, saya rasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan terus saya ingat keluarga saya dan Tuhan memberitahu kepada saya bahwa ketika kita datang ke sini bukan cuma kita yang diurapi Tuhan, tapi kalau kita datang ke sini Tuhan juga mengingat setiap keluarga kita gitu. Jadi kalau kita datang ke sini itu bukan hanya kita gitu, tapi Tuhan juga melihat keluarga-keluarga kita. Oke. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, demikianlah firman Tuhan. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan tutup dalam doa. Awal tahun baru yang luar biasa, di mana pengurapan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tahun ini akan ada banyak mukjizat kesembuhan, kata Tuhan. Jadi tahun 2022 akan ada banyak mukjizat kesembuhan. Jadi yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat. Memang ada banyak penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, tetapi justru disitulah supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Seperti siapa? Lazarus, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan Lazarus sakit bahkan sampai mati, tapi justru disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ada penglihatan-penglihatan baru yang akan Tuhan berikan pada kehidupan anak-anak kaum muda. Itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan berfirman, firman-Nya pasti jadi. Ada pengurapan yang besar. Yang saat saya ngomong begini, saya merasakan itu pengurapan Tuhan lepaskan. Dalam hidup kita saat kita berdoa. Jadi Tuhan berfirman saat kau berdoa, aku akan lepaskan pengurapan ini. Akan menjadi tiang awan, tiang api, akan menjadi tudung, akan menjadi perlindungan di dalam hidupmu. Ini Tuhan sendiri yang berbicara. Saya dengar suara Tuhan ini di dalam roh saya. Begitu kuat banget saudara. Saat saya berkata ini bukan suara saya. Tapi itu suara roh Tuhan sendiri. Saat kau berdoa, aku akan lepaskan pengurapan yang sangat besar. Kan itu bangun mesbah keluarga. Berdamai dengan keluarga. Ada kasih di dalam keluarga. Seperti Mazmur 133. Betapa indahnya, betapa eloknya apabila kita rukun. Di situ pengurapan terjadi dan berkat Tuhan diberikan saat keluarga bersatu di dalam kasih. Tuhan akan berikan pengurapannya dan berkat-berkat luar biasa terjadi di dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau sudah berbicara dengan jelas dan gamblang dan luar biasa. Biar kami memperhatikan firman Allah ini dan hidup di dalam firman Allah sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Biar Romo bekerja besok dalam ibadah doa minggu di dalam ibadah perjamuan Tuhan. Aku akan curahkan rohku kata Tuhan. Aku akan curahkan rohku kata Tuhan. Aku akan curahkan rohku untuk mempersiapkan gereja ini. Untuk masuk ke dimensi yang baru. Peperangan rohani yang sesungguhnya di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Karena kalau Engkau sudah berbicara, Engkau tidak bisa membatalkan firman-Mu. Karena firman-Mu iya dan amin. Dan kami percaya akan firman yang Kau katakan itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami terima kuasa pengurapan itu di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, laki-laki, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa hidup kami. Pulanglah saudara-saudari kekasih, berkasih karunia Allah dalam nama Allah Bapa, Anak, laki-laki, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kiram kami semua sampai Tuhan datang kembali 2 kali, bahwa kami tinggal di Yerusalem yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Tuhan